Hai guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat proses install ulang Windows 7 secara lengkap dari awal sampai pada instalasi driver. Saya di sini akan menginstalkan laptop Acer seri 4738Z. Tentu saja yang harus kita persiapkan adalah bootable Windows. Saya di sini menggunakan flash disk untuk installernya. Jadi kita harus mempersiapkan flash disk bootable yang isinya adalah Windows 7. Nah, yang perlu kita perhatikan juga bahwa kita sebelumnya harus mengamankan dahulu data-data yang berada di dalam partisi C atau data-data penting gitu ya. Silakan disimpan, kita bisa menyimpannya di partisi B atau di partisi E. Jadi prosedurnya kita amankan dulu data-data pentingnya, kemudian kita simpankan di partisi-partisi yang lain. Nah, sebelum kita memulai proses install ulang, kita harus memastikan bahwa semua partisi yang berada di dalam komputer kita sudah ada namanya. Ya, harus sudah ada namanya. Contohnya di sini partisi C, kemudian partisi D saya kasih nama data, partisi E saya kasih nama hiburan. Tujuannya adalah supaya nanti pada saat proses install ulang, pada saat proses pemilihan partisi, kita tidak keliru untuk memilih partisi yang akan kita jadikan sebagai sistem. Oke, langsung saja pada proses instalasi. Pertama, kita siapkan flash disknya. Kita pasangkan ke dalam komputer, ke dalam laptop. Namun untuk keamanan sebaiknya kita restart dahulu komputernya atau laptopnya. Ya, kita restart. Kemudian kita pasangkan flash disknya. Selanjutnya kita setting dulu BIOS-nya. Kita masuk ke dalam BIOS dengan cara menekan F2, ada di sini. Dengan cara menekan F2 untuk masuk ke dalam BIOS. Oke, setelah masuk ke dalam BIOS, yang harus kita set adalah di bagian menu bootnya ini ya. Jadi kita pastikan bahwa USB HDD berada di posisi pertama, dan kita pastikan juga bahwa USB HDD sudah terdeteksi sesuai dengan merek flash disk yang kita pergunakan. Saya di sini menggunakan flash disk Toshiba. Selanjutnya jika sudah kita pastikan USB HDD berada di urutan pertama, kita simpan dengan cara menekan tombol exit, kemudian exit saving change, atau dengan cara menekan tombol F10 di keyboardnya. Ada keterangan press any key, kita tekan enter atau tekan tombol apapun kecuali tombol ESC. Langkah kemudian adalah kita pilih time and currency format. Ini kita pilih Indonesia. Kita tekan tombol I, kemudian kita pilih Indonesia. Selanjutnya kita next. Kemudian kita pilih install Windows activated.
Kelebihan instalasi Windows yang saya lakukan ini dengan menggunakan master yang saya pergunakan, instalasi Windowsnya nanti akan otomatis teraktivasi. Nah, kita akan memilih untuk menginstal laptop ini menggunakan Windows 7 Ultimate 64 bit ya. Saya menggunakan Windows 7 Ultimate 64 bit, maka saya pilih yang X64, kemudian di next. Selanjutnya kita setujui, kemudian next. Kita pilih custom. Nah, di sini kita harus memilih partisi mana yang akan kita jadikan sebagai sistem operasi. Alasannya kenapa tadi saya menganjurkan untuk semua partisi diberikan nama adalah supaya kita tidak salah memilih di sini. Bayangkan kalau tidak kita beri nama partisinya, tidak dikasih nama data, tidak dikasih nama hiburan, maka ini semuanya akan kosong. Atau mungkin nanti namanya adalah new volume, new volume, new volume, sehingga kita bisa saja keliru untuk memilih partisi mana yang akan kita jadikan sebagai sistem. Nah, saya sarankan ketika kita memang memutuskan untuk menginstal ulang, dua partisi di bagian atas ini kita hapus. Yang pertama adalah sistem reserved, kemudian yang kedua adalah partisi C-nya. Kenapa kita hapus? Karena kita tidak yakin bahwa kondisi sistem yang sebelumnya itu normal atau tidak. Alasan kita menginstal ulang tentunya karena memang sistemnya sudah dirasa tidak maksimal. Maka sebaiknya untuk partisi C atau yang berkaitan dengan sistem itu kita hapus dahulu, kemudian kita buatkan kembali. Namun saya ingatkan lagi bahwa pastikan data yang berada di dalam partisi C harus sudah diamankan. Oke, kita hapus dulu mulai dari yang sistem reserved, kemudian kita pilih drive option, kita pilih delete. Kita oke. Kemudian partition bawahnya, partition 1 juga sama, kita delete, kemudian di oke. Nah, jangan mengeksekusi atau mengakses partisi yang lainnya supaya tidak keliru ya. Oke. Jadi untuk partisi yang bagian atas sudah kita hapus menjadi unallocated space sebesar 97,7 GB. Nah, kemudian ini akan kita buatkan kembali menjadi partisi baru. Untuk kapasitas tidak akan kita rubah, kemudian kita apply. Nah, dia akan membuat satu sistem reserved baru. Artinya dia akan membuat satu partisi tambahan baru yang kebutuhannya khusus untuk Windows 7 yang akan kita instalkan ini. Kalau tadi dia menggunakan 500 MB karena sebelumnya menggunakan Windows 10. Nah, kalau yang ini kita menggunakan kapasitas 100 MB karena ini Windows 7. Dan kapasitas ini yang 100 MB ini adalah otomatis settingan dari sistem yang sedang kita instalkan. Oke, selanjutnya kita next. Pastikan yang kita pilih adalah partisi yang ini yang akan kita jadikan sebagai partisi C. Untuk yang di bagian atas tentunya tidak bisa karena kapasitasnya tidak mencukupi. Oke, kita next. Ya, tahapan ini adalah tahapan proses copy dari flash disk yang sedang kita pergunakan untuk dimasukkan ke dalam hard disk. Setelah proses copy 100%, kemudian laptop akan melakukan proses restart dan akan melakukan proses instalasi ke dalam hard disknya. Proses ini akan berjalan sekitar 15 menit. Sambil menunggu proses copy dan proses instalasi,
teman-teman bisa disambi dengan mengerjakan pekerjaan atau proyek-proyek yang lainnya. Setelah copy, maka ini dia melanjutkan untuk tahapan berikutnya, proses instalasi, proses setup. Oke, instalasi Windows sudah selesai. Kemudian kita masukkan namanya. Oke, kita next. Kemudian kita pilih ASMI letter. Kemudian kita next. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, instalasi Windows 7 sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kita lakukan instalasi drivernya. Nah, kita lihat di sini untuk tampilan saat ini tampilannya sederhana, jadi tampilannya masih klasik ya. Jadi kita lihat di sini misalnya untuk di bagian bawah ini masih abu-abu seperti itu. Nah, untuk melihat driver apa saja yang perlu kita instalkan yang belum terinstall di sini, caranya adalah dengan cara mengklik kanan di komputer, kemudian kita pilih manage. Selanjutnya di sini di bagian device manager kita lihat, nah yang bertanda
Warna kuning di sini ini berarti drivernya masih belum terinstall. Nah, kemudian kita perlu juga memastikan bahwa driver VGA itu juga harus terinstall. Driver VGA berada di bagian sini, ada display adapter. Keterangannya standar VGA graphic adapter. Ini artinya bahwa driver untuk VGA di laptop ini masih belum terinstall ya. Tandanya dia masih standar VGA. Kemudian di sini ada network, kemudian Ethernet. Ethernet ini adalah LAN card-nya, berarti LAN card belum terinstall. Kemudian network control ini adalah wireless-nya, berarti juga belum terinstall. PCI simple ini biasanya terkait dengan media penyimpanan, bisa saja MMC ataupun media pembaca memori yang lain. Oke, bagaimana cara untuk menginstal drivernya? Saya di sini akan menginstal driver menggunakan driver pack solution. Driver pack. Nah, ini driver pack saya menggunakan versi 15.8 yang biasa saya pergunakan. Jadi kalau misalnya dengan 15.8 masih belum mampu, kita bisa menggunakan versi yang lainnya. Nah, oke, caranya ini kita jalankan. Cuman karena ini versinya masih menggunakan file ISO, kita tidak bisa secara langsung membukanya di sini. Jadi kita harus menginstalkan daemon ya. Hanya saja daemon di sini juga masih belum kebuka, sehingga saya harus menginstalkan WinRAR dulu. Saya instalkan WinRAR. Kemudian baru saya instalkan daemon. Di daemon ini fungsinya adalah untuk membuka file-file berekstensi .iso, berekstensi .nrg, intinya untuk membuka file-file image. Jadi daemon fungsinya adalah sebagai virtual drive ya. Jadi seolah-olah kita memiliki beberapa CD-ROM nantinya. Bisa kita lihat di sini. Ini aslinya CD-ROM saya hanya satu, tapi nanti ketika daemon sudah selesai terinstall, maka ada semacam CD-ROM tambahan. Dia hanya virtual saja. Nah, ini ada tambahan. Ini saya close. Oke, bagaimana caranya untuk membuka file driver pack tadi? Setelah daemon sudah terinstall, kita lihat di bagian sini, di bagian pojok kanan bawah ada daemon. Kemudian saya klik di sana, saya pilih device 0. Kemudian saya pilih driver pack-nya. Saya menggunakan versi 15.8. Saya klik 2 kali. Nah, sehingga dia akan terbuka seperti ini. Kemudian kita tekan run. Nah, bagi yang belum mengetahui fungsi driver pack itu untuk apa, jadi driver pack ini fungsinya adalah untuk menginstalkan driver secara otomatis. Ini berlaku untuk semua komputer, semua laptop, semua versi Windows apapun juga sama, bisa dipergunakan. Namun tidak semuanya bisa lengkap, maka di sini saya juga mempergunakan beberapa versi. Jadi barangkali ketika saya menggunakan versi 15.8 ada beberapa driver yang mungkin belum terinstall, sehingga saya harus menggunakan versi yang lainnya juga. Ini kita pilih pasang dan perbarui. Kemudian kita pilih pasang driver. Untuk software yang di atas tadi tidak diperlukan. Nah, kita lihat di sini apakah semuanya sudah masuk atau belum. Pertama, chipset ada, kartu jaringan ini adalah LAN card-nya, media penyimpanan massal ini adalah yang tadi, yang PCI, kemudian HDMI termuka sudah ada,
kemudian touchpad sudah ada. Nah, kartu grafis ini adalah VGA-nya, WiFi sudah ada. Artinya dengan menggunakan versi 15.8, saya akan otomatis menginstalkan semua driver yang diperlukan untuk laptop ini. Kita pilih mulai. Oke, biarkan proses berjalan. Ada keterangan seperti ini, double, ditemukan, lanjutkan saja, tidak masalah. Ada keterangan double begitu, artinya sebelumnya sudah terinstall drivernya, akan tetapi kita timpa dengan driver yang baru. Jika ada keterangan begini, kita tekan install this driver software anyway. Dia memverifikasi bahwa sebenarnya driver ini sudah ada dan bisa diinstalkan di laptop ini, akan tetapi bisa jadi karena berbeda seri ya, akan tetapi masih memungkinkan untuk diinstalkan. Instalasi driver semua sudah selesai. Kita restart, kita tekan OK. Oke, kelihatan ya untuk beda tampilan dari yang sebelumnya, sebelum terinstall driver dengan setelah terinstall driver. Dari ininya saja, untuk gambarnya sekarang lebih kecil-kecil, dan ini sekarang sudah bulat, kalau tadi besar. Nah, kemudian kita juga bisa membuat ini supaya lebih transparan. Caranya adalah dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih personalize, kemudian kita pilih salah satu dari tema di atas. Saya pilih Windows 7 misalnya. Nah, dia lebih bersih. Nah, salah satu ciri dari komputer yang belum terinstall VGA, salah satunya adalah kita bisa mengecek dengan cara pada saat kita memilih shutdown di sini. Pilihannya hanya ada restart dengan shutdown saja. Itu ciri dari komputer yang belum terinstall VGA-nya. Sehingga kalau belum terinstall VGA, konsekuensinya adalah tampilannya tidak akan maksimal. Kemudian pada saat kita membuka file-file video misalnya ataupun untuk desain, itu tidak bisa maksimal. Oke, demikian proses install ulang Windows 7 sampai ke tahap instalasi driver. Untuk program-program aplikasinya kita bisa melengkapi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing.
Demikian untuk proses install ulang Windows 7. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.